juga bisa install untuk Python itu menggunakan Anaconda. Nah, yaitu kita download dari Anaconda, nanti kita dapat filenya Anaconda. Kayak ini 2020. Nah, di sini kita dengan Anaconda itu kita install, maka banyak library yang sudah ada di situ sehingga tidak tinggal kita gunakan. Misalnya kita ingin melakukan visualisasi data dengan bagus, ya kan? Kita bisa library-nya sudah ada di sini dan tinggal digunakan oleh rekan-rekan. Oke, nah untuk Python data ini beberapa contoh library yang ada di Python ya kan. Mungkin kalau di library itu ratusan ya kalau sekarang ini, karena tadi saya jelaskan banyak perusahaan yang mendukung ya. Sehingga library-nya memang benar-benar ya, kalau yang akan mencoba ini menakjubkan banyak library-nya. Misalnya di sini ada Scikit-learn, Seaborn, Matplotlib, Pandas, TensorFlow. Ya ini hanya sebagian kecil ya. Di sana juga kita misalnya teman-teman yang ingin melakukan analisa menggunakan Twitter, ya Facebook, segala macam. Ini nanti ada library-nya. Ya memang kalau Twitter atau Facebook tentunya kita harus punya semacam ID-nya ya. Kita harus minta dulu ya kan. Kalau ke Twitter pun sangat terbatas ya kan. Kalau untuk tujuan untuk kerja susah ya. Saya pun pernah minta tujuannya buat pengembangan auditor itu ditolak. Tapi pada saat meminta ID-nya, tapi tujuan untuk analisa kebutuhan sosial, kita bilang kita mahasiswa melakukan penelitian, itu langsung diberikan ya. Nah ini saya coba jelaskan beberapa library yang ada. Nah library yang sering, yang paling utama core-nya salah satunya adalah Pandas, itu ada library ya. Di sini library ini kita kayak kita semacam kayak biasa olah data, join, terus group by, yang biasa kita lakukan dengan ACL atau SQL, kita melakukan mesh data ya kan. Atau ini semuanya ada di sini, kayak kita slicing, itu kita filter untuk kondisi-kondisi area-area atau field-field tertentu, itu kita bisa lakukan. Kita bisa merging, joining data, kita juga bisa data mugging, dan semuanya ini ada dengan library Pandas ini, jadi sangat powerful, bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya visualisasi. Nah, ini mirip memang visualisasi yang ada di Excel. Kalau teman-teman biasa menggunakan Excel, di situ kan banyak visualisasi ya. Bahkan sebenarnya Excel itu pun kalau Excel yang berbayar mungkin lebih bagus lagi. Kalau kita yang Excel biasa mungkin standar ya. Nah, di sini dengan library Matplotlib ini banyak, ini memang dua dimensi ya. Kalau dua dimensi ini kalau untuk review individual ini lumayan ya kan. Tapi kalau misalnya kita pendekatannya nanti front end otomasi dengan bentuk web, ya memang kurang bagus. Kita harus yang lebih interaktif ya. Kita biasanya kalau kami menerapkan dengan menggunakan Plotly itu 3 dimensi sehingga kelihatan hidup ya kan. Di sini tipe-tipenya itu ada lengkap di semuanya di sini ya. Dengan Matplotlib ini dasar banget yang paling yang sering digunakan. Nah, kemudian dari sisi machine learning-nya, Python itu pun bisa digunakan dari di sisi machine learning. Nah, untuk proses machine learning ini kan, machine learning itu bagian dari data science ya. Nah, dalam machine learning ini, saya singgung di depan tadi, bahwa untuk mengidentifikasi contoh data anomali, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pertama, kita skenario ya, kita buat misalnya if apa ya kan, terus where ya, kondisi-kondisi yang kita buat ya kan. Nah, dengan machine learning itu dia akan belajar dari data ya, tapi tentunya sangat tergantung kepada training data juga nih kan. Nah, kita harus lengkap. Saat ini memang kita kewalahan untuk mendapatkan data training data ini ya. Contohnya untuk data fraud ya kan. Mungkin kita semua punya database fraud, database loss event database ya. Tetapi buat kebutuhan machine learning ini, tentunya kita harus butuh data lengkap ya. Contohnya terkait nasabah yang potensi ya, nasabah misalnya fraud ya kan. Kita harus identifikasi kira-kira variabel apa yang mempengaruhi yang dominan yang menyebabkan ya atau bisa berpotensi fraud. Nah, itu yang harus kita capture datanya. Makanya kalau data tidak lengkap, sulit kita menjalankan atau mengembangkan suatu model. Nah, nanti dari data training ini barulah kita, mesin itu akan belajar dan mengembangkan
dan belajar dari data, kemudian kita bangun modelnya, selanjutnya baru kita perform, artinya kita jalankan. Dan untuk machine learning itu tidak artinya kita harus terus analisa ya, karena mungkin aja dia seiring dengan perkembangan, kita harus review apakah masih applicable atau tidak, variabel-variabelnya masih applicable atau tidak. Nah, itu nanti harus kita review. Oke, ini adalah library scikit-learn yang untuk machine learning itu ada berapa ya? Ada scikit-learn, ada TensorFlow ya kan, ada SciPy. Nah, untuk di sini dengan scikit-learn ini kita bisa terkait supervised learning maupun unsupervised ya kan, kita bisa menggunakan klasifikasi. Tentunya semuanya ini kita menggunakan algoritma dan kita tidak perlu khawatir mengenai menghafal algoritma yang mungkin dulu waktu kita kuliah atau ini susah ya kan, karena di sini kita tinggal memanggil fungsinya, algoritma sudah ada, tinggal mungkin kita perlu kemampuan memahami mengenai data statistik ya untuk memahami data ya kan? Karena terus terang data ini kan nanti dalam bentuk visualisasi dan tentunya orang yang lebih memahami mungkin data statistik dia akan tahu misalnya classification mengenai logistic regression seperti apa sih ya, prediction seperti apa ya kan. Oke. Nah, nanti kami akan coba demo beberapa hal ya kan, contoh-contoh real case ya, cuma mungkin ini data-datanya juga kita sudah ini ya. Artinya kita akan lebih banyak demo nanti. Setelah demo, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Atau mungkin perlu tanya jawab dulu atau langsung demo ya, Van ya? Langsung demo aja, Van ya? Kita demo aja dulu Pak Ajib. Oh, Nah, oke, oke, oke. teman-teman, Oke, karena sorry Jip, ya. karena kita ada sekitar 100 orang nih, 98 partisipan, Hah? supaya nanti pertanyaannya bisa kita absorb semua, Anda bisa mulai ketik pertanyaan dulu ya, sambil melihat demo Pak Azib, ketik pertanyaan melalui feature chat di Zoom ya. Silakan diketik nanti supaya nanti saya bisa bacakan satu persatu ya. Takutnya nanti tidak semua dilayani. Silakan Pak Ajib dilanjutkan. Yang lain mohon di-mute ya. Terus di-mute dulu. Terima Oke. kasih. Mungkin sebelum demo, saya menunjukkan beberapa ini ya. Ini hasil-hasil nanti akan saya real suaranya. Fani masih nyala? Halo? Silakan Pak Ajib, silakan. Uh, Fani suaranya. Iya, Fani suara hilang tadi. Silakan, Oke, saya udah mute. oke ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Sebelum mungkin real demo, saya akan menunjukkan hasil-hasil contoh-contoh. Ini kita mungkin untuk analitiknya skenario kita ini bukan yang skenario yang ini ya, artinya yang masih basic-basic yang sering kita temui aja di lapangan. Contohnya bagaimana kita identifikasi data duplikat ya kan dengan otomasi menggunakan nanti kita sumber data Excel yang paling gampang ya kan. Mungkin kalau database auditor mungkin tidak semua menggunakan SQL ya kan. Nah, ini kita bisa manfaatkan karena Python ini bisa menggunakan data ini data. Bahkan kalau memang tidak punya semacam database di Python itu sendiri kita bisa buat database ya kan dengan menggunakan SQLite semacam SQL ya kan. Jadi kita ada library semacam SQL, kita bisa menyimpan data-data tersebut di sana. Ini contoh nanti realnya seperti apa. Kita mau identifikasi duplikasi customer dengan menggunakan Python. Berikutnya juga bagaimana kita mengcluster nanti kita melakukan pemeriksaan ke cabang ya kan. Kita coba cluster kira-kira anomali-anomali yang seperti apa sih nanti kita jelaskan ya kan. Di sini juga kita bagaimana memproses bagaimana lihat review SLA kayak ini proses kredit ya kan. Proses kredit misalnya orang baik berkeluh kesah atau SLA, oh kredit prosesnya lama bener sih katanya. Nah kita bisa analisa sebenarnya kelemahannya ada di mana sih ya kan. Nanti dari sisi kelemahan baru kita lihat, kita perbaiki prosesnya. Nah, nanti juga kita identifikasi fraud seperti apa ya kan. Ini kita metode-metode fraud yang kita bisa gunakan ya kan. Nah, oke, berikutnya saya akan demo. Ini saya stop dulu. Oke. Oke.
Oke, saya akan coba demo misalnya yang tadi terkait duplikasi data CIP-nya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Oke, ini kita, basic untuk pengolahan data, di mana datanya itu nanti, sebenarnya dalam bentuk Excel ya kan. Nah, untuk melakukan analisa kan kadang kala ini secara basic, kita mau identifikasi bagaimana sih kita bisa mendapatkan misalnya, yang paling basic banget itu duplikasi SIAP atau duplikasi misalnya debitur, punya SIAP-nya 2 SIAP atau bahkan lebih ya kan, atau mungkin di perusahaan atau tiket transaksi atau apa yang nanti kita juga bisa menggunakan faji duplikat ya kan. Memang hal ini sangat mudah juga dilakukan dengan menggunakan ACL. Nah, kita coba akan praktek. Bagaimana sebenarnya contohnya, nanti untuk praktek, teman-teman mungkin di rumah nanti bisa download yang tadi ya, yang free open source tersebut tinggal di-download aja. Nah, untuk menjalankan program tersebut, kita bisa menggunakan IDEA ini, Jupyter Notebook atau ada Visual Code, macam-macam lah untuk menjalankannya ya. Nah, saya akan coba. Nah, untuk, data duplikat, itu yang tadi saya sebut ada library namanya Pandas ya kan. Dengan Pandas tersebut, kita banyak hal-hal yang kita bisa lakukan, join database, join data, semuanya. Nah, untuk teman-teman yang basic misalnya mau identifikasi anomali, gimana ya caranya untuk mendapatkan duplikasi SIAP dari data yang kita peroleh ya kan. Ya kan? Dari data yang ada ya kan. Anggaplah kita tidak punya ACL, anggaplah kita tidak punya SQL ya kan. Kita bisa dapat punya data Excel. Memang simple aja. Kita juga bisa pivot table ya di Excel ya kan. Ya kan. Tapi kalau data besar atau itu agak susah, agak ribet ya kan. Nah, kita lihat wah dengan Python ini kita pandas. Nah, di sini kita lihat kita bisa memanggil datanya. Misalnya contohnya ini adalah data customer. Saya punya data customer. Nanti ini kita lihat formatnya adalah dalam bentuk Excel ya kan. Nah, ini kita bisa download. Nah, dari data tersebut ya mungkin langsung kita demo. Mudah-mudahan cepat ya karena tadi agak hujan. Jadi kita bisa biasanya dia agak lama pada saat import library dan import data karena itu nanti prosesnya itu datanya itu nanti akan disimpan kan walaupun sumber datanya Excel, nanti data tersebut akan tersimpan di data kita ya kan di Python-nya ini. Nah, kemudian kita juga akan melakukan impor data. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita mau lihat datanya itu. Kita tadi anggaplah kita punya data customer ya kan. Data customer tersebut yang terdiri ini hanya simulasi aja. Data customer SIAP, data jenis kelamin, tanggal pembukaan SIAP dan ID number dan semuanya itu data dummy ya. Jadi enggak real ya kan. Artinya kita mau identifikasi, ini kita punya data ya kan. Nah, data ini kan kita contohnya Excel, bisa juga kita menggunakan SQL. Nah, ini kita karena banyak ya kita anggaplah kita mau lihat yang 5 aja ya kan. Nah, dari data ini kita di-challenge, bisa nggak kita melihat mana sih SIAP-SIAP mana yang kira-kira sebenarnya potensi salah pada saat pembukaan rekening, pembukaan SIAP di cabang, ya kan? Nah, kalau kita bisa indikasi itu, pada saat pemeriksaan data tersebut kita bisa berikan ke cabang, misalnya kita tolong dong perbaiki kenapa, atau kita analisa prosesnya, kenapa ini bisa terjadi.